Menjadi penggagas kelahiran Undang-Undang TPKS adalah bagian dari sejarah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lahir dari tragedi Mei 98, di mana kita mengenali adanya kekerasan seksual yang ditargetkan pada perempuan dari kelompok etnis tertentu di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya pada saat kerusuhan tengah berlangsung, menjadikan kekerasan seksual bagian yang tidak terpisahkan dari DNA Komnas Perempuan. Apalagi segera setelah itu terungkap pula kasus-kasus kekerasan seksual di berbagai daerah, termasuk daerah-daerah operasi militer ataupun daerah-daerah berkonflik di masa transisi Indonesia, khususnya pada tahun 98 hingga tahun 2004. Karena itu, sebagai penggagas Komnas Perempuan selaku Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dengan mandat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, perlu untuk memastikan aturan-aturan turunan yang dibutuhkan hadir dan menjawab kebutuhan korban. Dan senantiasa bersinergi dengan kementerian atau lembaga yang relevan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual. Dan untuk memastikan hal ini terjadi, maka sebagai bagian dari integral untuk menjalankan mandatnya itu dan mengawal pelaksanaan Undang-Undang TPKS, Komnas Perempuan sebagaimana tadi disampaikan di awal, bekerja bersama dengan LBH Apik Jakarta dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera membangun sebuah konsorsium untuk program Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual atau APKS. Program ini sekali lagi saya tekankan adalah dimaksudkan untuk membangun sistem dasar penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyedia layanan untuk memastikan akses keadilan bagi korban yang berperspektif inklusif dan keadilan yang transformatif. Kita membutuhkan sebuah panduan atau modul yang bersifat komprehensif, berlandaskan interpretasi terbaik dalam implementasi Undang-Undang TPKS, tadi ya, terhubung juga dengan undang-undang yang lainnya, dan berbasis pengalaman korban atau penyintas sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan ini, maupun pengalaman-pengalaman dari semua pihak yang selama ini telah menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum maupun pendamping dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Modul ini didesain 60 JPL, 35 JPL dilakukan secara offline sekitar 5 hari, 15 JPL lainnya secara online, dan 10 JPL lainnya dengan tugas mandiri. Sistem yang digunakan bersifat asinkronus dan klasikal sinkronus. Beberapa bahan bacaan dan juga penugasan diberikan sebelum proses pembelajaran tatap muka sesuai dengan silabi yang dirancang. Nah, di dalam pelatihan ini kita mendesain agar fasilitator adalah seseorang yang benar-benar menguasai isu-isu undang-undang TPKS dan juga pembuktian hukum acara. Mereka, para fasilitator, adalah seseorang yang benar-benar mempunyai perspektif hak asasi manusia, gender dan kelompok rentan serta SPPT PKKTP, yaitu sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, karena itu penting sekali dicatat bahwa
fasilitator harus benar-benar menguasai poin-poin penting setiap sesinya, karena pelatihan ini didesain tidak harus mendatangkan narasumber. Nah, sedangkan peserta di dalam pelatihan ini adalah mereka yang perwakilan dari aparat penegak hukum, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hakim, dan juga advokat. Lalu yang kedua adalah penyedia layanan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah dan juga pendamping korban. Pelatihan Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting sebagai bentuk penyebarluasan dan pengembangan pengetahuan dari Undang-Undang TPKS, paling tidak karena 3 hal. Yang pertama, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa sejak April 2022 Undang-Undang TPKS disahkan, namun belum banyak pihak yang mengetahui. Jadi jangankan publik, para penegak hukum yang terlibat langsung, termasuk juga para pendamping korban, itu banyak yang belum tahu. Dan ini terbukti dari simulasi pelatihan yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kemudian yang kedua, kami Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera selalu percaya bahwa pendidikan, media pendidikan, termasuk juga dalam hal ini pelatihan, itu merupakan media sangat efektif dan tepat untuk menyebarluaskan informasi dan mengubah paradigma. Jadi ketika kita merasa bahwa ada paradigma yang belum pas, baik dari pendamping korban misalnya ataupun para penegak hukum, kita bisa memberikan input-input atau masukan melalui pelatihan yang kita selenggarakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Jentera sendiri itu sudah ada Satgas PPKS, penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang merupakan amanat dari Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021, di mana anggotanya itu melibatkan berbagai unsur dari perguruan tinggi, termasuk juga ada dosen, ada mahasiswa, ada tenaga kampus lainnya gitu, yang tidak memiliki pengetahuan mengenai kekerasan seksual secara seragam gitu. Jadi dengan adanya pelatihan semacam ini, tentu kami akan dengan mudah mengirimkan staf kami untuk memperoleh pengetahuan tersebut, sehingga memiliki pengetahuan yang memadai dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Demikian dari saya, terima kasih. My first and last mistake. I'm blue without your face, but what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips, but I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught I need you to survive.
letterlet berdasarkan peraturan. Selama ini banyak kita berasumsi, jadi kita dengan asumsi kita sudah melabel atau menstigma korban kekerasan seksual, sehingga penanganan perkara ini tidak pada tempat yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan penanganan yang seharusnya. Saya belajar tentang bagaimana kerentaan perempuan, bagaimana relasi kuasanya, bagaimana bentuk ketidakadilan. Paradigma saya tentang kekerasan seksual itu semakin luas. Kita lebih banyak pengetahuan untuk menggunakan undang-undang tersebut. Jadi dari awal penerimaan laporan kita sudah tahu arahnya kemana, kita sudah lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana memakai undang-undang tersebut. Kami mengadakan pelatihan dan penanganan kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan, dan pendamping di 3 kabupaten di Jawa Tengah. Ya, jadi itu kebetulan pas ada kerjasama, kemudian ya modul ini menjadi panduan ya, jadi bermanfaat sekali nih Bu. Mencoba nih Prof gitu ya, menjembatani dengan undang-undang TPKS dan ITE. Sekarang karena kita udah tahu nih ada pasal jembatan, sehingga ya bisa menggunakan undang-undang ITE, tetapi juga hukum acaranya bisa diadop dari hukum undang-undang TPKS yang lebih friendly lah ya kepada korban, seperti itu. Halo guys, saya Uli Pangaribuan, saya Direktur LBAP Jakarta. Selama tahun 2023, LBAP Jakarta menerima kasus kekerasan seksual dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya. Kami melihat masih banyak tantangan dan hambatan dalam pendampingan kasus kekerasan seksual. Pelatihan ini menjadi jembatan untuk aparat penegak hukum dan pendamping untuk memiliki persepsi yang sama dalam melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual agar mendekatkan akses keadilan bagi korban. Harapan kami, pelatihan ini tidak terhenti dalam program ini saja, tapi terus berkelanjutan agar semakin banyak aparat penegak hukum dan pendamping yang berpihak kepada korban. Sehingga cita-cita Undang-Undang TPKS dalam pemenuhan hak korban, baik pencegahan, pelindungan, penanganan, dan pemulihan dapat terwujud untuk korban. Terima kasih.